warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Fitria, SPDI, mahasiswi GPAI UIN Has Jember, tahun 2024. Berikut adalah tugas PPL 1 modul ajar PBL untuk fase C di SDN 2 Mekarsari, Purwakarta. Selamat menyaksikan. Kesehatannya itu apa? Pertama dari kuku kalian dulu. Ayo, kamu. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Anak-anak, sebelum belajar seperti biasa, Ibu mau mengabsen dulu kehadiran. Siapa di sini yang tidak hadir, tolong dikasih tahu ya. Ibu biasa dicek daftar hadirnya. Yang pertama, Aden, ada Aden balik, ada. Aidi, ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Terus sekarang kita seperti biasa pembiasaan, yaitu tadarus ya, atau membaca surah-surah pendek. Kita baca surah Al-Kautsar. Yang tadi berbuat baik, contohnya misalkan menolong, pakai, menyeberang. Nah sekarang Ibu mau tanya, pelajaran sebelumnya kita membahas apa? Anak yatim. Baiklah anak-anak, kita materi hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid artinya apa ya? Artinya ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kalau kita misalkan membaca Al-Quran dengan baik, makhraj hurufnya, panjang pendeknya, terus menerapkan tajwid, maka pembacaan Al-Quran atau surah pendek itu akan fasih, tartil ya, terus makna juga akan tepat. Kecuali kalau misalkan kita membaca Al-Quran atau surah-surah pendek dengan asal-asalan, nah nanti maknanya akan beda, terus akan mendapat bukan pahala, malah mendapatkan dosa yang kalau membaca Al-Quran atau surah pendek tanpa tanpa memakai rukun tajwid, tanpa tidak memakai makhraj huruf, tidak menerapkan panjang pendeknya dalam pembacaan surah pendek atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, Ibu di sini ada yang akan jelaskan, yaitu tentang hukum mimati ya. Hukum mimati. Hukum mimati adalah
salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Hukum ini berlaku ketika nun mati atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya. Nah, hukum mim mati terbagi menjadi 3, yaitu apa? Idgham, idhar sapawi, ikhfa sapawi. Iya, pinter. Idgham mimi, idhar sapawi dan ikhfa sapawi. Ya. Nah, itu adalah pengertian atau beberapa hukum mim mati dalam hukum mim mati dalam tajwid, ya. Terbagi menjadi 3, yaitu idgham mimi, idhar sapawi dan ikhfa sapawi. Sekarang hukum mim mati dan contohnya seperti dalam idgham mimi. Idgham mimi yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya alaihim muqsadah, ya. Alaihim muqsadah. Terus ada lagi nih, contohnya berikutnya hukum mim mati ikhfa sapawi. Contohnya babasyirhum bi'adzabin alim. Sekarang contoh satu lagi idhar sapawi, yaitu dalam tajwid itu ada setiap surah itu atau dalam Al-Quran itu mengandung hukum atau mengandung tajwid. Salah satunya yaitu dalam surah Al-Ma'un. Coba semuanya baca surah Al-Ma'un. Kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil hasil penelitiannya atau hasil tugas mencari hukum tajwid dalam surah apa itu? Surah Al-Fil, ya. Ya, boleh ke depan. Sok semuanya boleh ke depan, ya, semuanya 3, ayo semuanya. 4 orang, ayo. Raisa. Apa mempresentasikan apa? Oh, itu ada hukum tajwidnya, ada? Oh iya, apaan hukum tajwidnya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran atau membaca surah pendek harus menerapkan hukum tajwid. Supaya apa? Supaya bacaannya tidak keliru, tidak salah, ya, dalam artinya juga tepat dan menjadi bacaan yang baik dan benar. Nah, motivasi untuk hari ini, ya, setiap hari jangan lupa kalau kita di rumah misalkan ada waktu luang, tolong ya dihafal pelajaran dari ibu dan teruslah belajar dan belajar supaya apa? Supaya kita dan di rumah itu harus rajin mengaji atau berangkat ke pengajian. Ya.
bacakan dulu ya pembelajarannya, yaitu tentang apa? Ilmu takwil. Ya. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, untuk lebih bermanfaat ilmunya, kita tutup membaca hamdalah dan salam ya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anakku yang soleh-solehah. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa materi yang disampaikan bermanfaat